Kanda Friends. Perkenalkan nama aku Valia. Jadi di sini aku bakal sharing ke kalian tentang gimana caranya untuk melakukan manajemen waktu selama kalian kuliah maupun sebenarnya aku juga agak nambahin saat kalian melakukan sekolah online karena kan sekarang kita lagi di masa pandemi nih. Jadi mau dari kuliah, mau dari sekolah juga pasti banyak yang online kan. Jadi kan mungkin teman-teman ada yang bingung gimana sih sebenarnya cara bagi waktu yang baik selama kalian lagi menjalani perkuliahan secara jarak jauh. Oke, jadi welcome to my 10 class. Jadi ini adalah kelas ke-10, ternyata udah banyak banget ya kelas yang aku bikin, materinya juga udah macem-macem. Dan kali ini aku bakal bawain tentang tips manajemen waktu. Apa kabar Kanda Friends? Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya di masa pandemi ini ya. Oke, mungkin di sini ada yang baru pertama kali datang ke kelas aku. Jadi aku akan memperkenalkan diri ulang. Jadi, halo, this is me. Nama aku Valia Karina atau biasa kalian bisa panggil Valia aja pakai nama depan. Sekarang currently studying in computer science. Jadi computer science ini fakultas ya, fakultas di salah satu fakultas di Universitas Indonesia. Cuman biasanya computer science ini versi bahasa Inggrisnya dari ilmu komputer ya. Jadi aku berada di jurusan ilmu komputer di tingkat akhir. Jadi aku udah apalagi sekarang ya udah tahun 2021, jadi aku udah berada di tingkat akhir. Ya insya Allah semoga kalau misalnya segalanya dilancarkan, aku tahun ini udah bakal lulus dan wisuda gitu. Oke, jadi ini ada beberapa konten atau outline yang bakal aku jelasin ke Kandaven semua. Yang pertama adalah manajemen waktu kuliah. Ini sebenarnya nggak hanya waktu kuliah sih ya, mungkin kalian bisa pakai cara ini untuk saat kalian sekolah atau misalnya saat kalian melakukan beberapa kegiatan. Kemudian ada juga waktu kuliah dan organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah gimana sebenarnya cara bagi waktu ketika kalian ada banyak pekerjaan ya. Karena kan kalau misalnya kuliah itu atau belajar atau sekolah gitu ya salah satu kewajiban, tapi kan organisasi juga salah satu hal yang penting untuk dilakukan, contohnya untuk menambah soft skill, relasi dan sebagainya. Jadi di sini juga aku bakal sharing tentang itu. Kemudian yang terakhir nih, karena tadi sempat aku sebutin karena kita lagi online, jadi aku juga sempat aku bakal bawain materi gimana sih caranya bagi waktu saat kalian belajar online atau kuliah online gitu. Oke, ini yang pertama saat waktu kuliah atau waktu sekolah ya, kalian bisa pakai ini untuk keduanya. Jadi yang pertama itu adalah membuat jadwal kegiatan. Nah, biasanya ini daftar kegiatan kita tuh buat daftar kegiatan apalagi kan sekarang kalian udah punya handphone ya, udah punya handphone yang ada notes-nya atau mungkin ada reminder-nya atau mungkin kalender. Kalian bisa buat itu untuk membuat jadwal kegiatan kalian. Kalian bisa bikin daftar kegiatannya hari ini ngapain aja. Nah, ini menurut aku kalian enaknya lebih fokus ke kegiatan per hari karena kan kita memang menjalani kehidupan tuh per hari ya gitu ya. Jadi memang biar lebih detail juga. Jadi kalian bisa misalnya sekarang kalian bisa coba bikin daftar kegiatan kira-kira besok itu kalian bakal ngapain aja sama seharian, mulai dari pagi kalian bangun sampai kalian tidur. Terus kemudian kalian bisa mengurutkan kegiatan tersebut berdasarkan prioritas. Nah, prioritas ini sebenarnya relatif ya. Kalian bisa prioritas ini bisa berdasarkan waktu, misalnya kalian prefer mengerjakan sesuatu pagi atau sore bisa dengan kayak gitu. Jadi bisa kalian atur terlebih dahulu atau berdasarkan deadline. Misalnya ada tugas atau ada ya deadline macam-macam ya, pastikan beberapa kegiatan ada deadline-nya, ada tenggat waktunya, kalian bisa urutkan berdasarkan itu. Kemudian nih, mengatur kegiatan secara fleksibel. Jadi tadi aku juga sempat nemu ya, ternyata kadang-kadang ada beberapa jadwal atau kegiatan yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Misalnya, bertemu dengan orang gitu ya, misalnya kita ekspektasikan kita akan berkomunikasi atau meeting ya, misalnya meeting dengan orang 1 jam gitu ya. Nah, sedangkan kita juga bisa aja ternyata waktu meeting tersebut tuh melebihi waktu, karena kan kita nggak bisa, apa ya, mengekspektasikan persis gitu ya untuk waktunya, karena itu juga berhubungan sama orang lain gitu. Jadi kalian, setidaknya bisa ngasih spare waktu lebih, misalnya untuk waktu meeting itu kalian ambil 1,5 jam atau 1 jam 15 menit, kalian susun waktunya lebih panjang untuk kegiatan-kegiatan yang kalian nggak bisa prediksi sendiri. Jadi nanti kalian juga bisa lebih fleksibel dan lebih mudah juga untuk mengatur kegiatan-kegiatan setelahnya. Nah, kemudian nih yang fokus pada satu kegiatan, jadi pasti banyak banget kan the friends yang pengen bisa multitasking gitu ya. Multitasking itu adalah ketika kita, bisa mengerjakan bukan bisa sih, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, secara bersamaan, namanya multi ya, tasking itu mengerjakan task, terus, multi secara bersamaan gitu. Misalnya kita lagi buat konten sambil belajar, itu kan multitasking ya gitu. Nah,
Sebenarnya itu, kurang disarankan karena kan memang, kapasitas, masing-masing orang berbeda ya. Mungkin ada yang memang sudah terbiasa untuk melakukan multitasking, ada juga yang enggak. Nah jadi, eee, disarankan untuk selalu fokus pada satu kegiatan aja. Jadi, kalian bisa fokus pada satu kegiatan berdasarkan prioritas yang tadi telah dibuat saat kalian membuat jadwal kegiatan. Jadi memang, membuat jadwal kegiatan itu adalah salah satu hal yang penting juga karena kan karena itu kalian bisa lebih fokus pada satu kegiatan kalian, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nomor 4 adalah membuat sub kegiatan. Jadi kalian bisa membuat checklist atau daftar rincian detail, untuk setiap kegiatan untuk memudahkan pekerjaan dan, pekerjaan kalian itu tidak redundan. Redundan itu maksudnya tidak, terjadi 2 kali gitu ya. Misalnya contohnya kalau kalian, misalnya membuat konten gitu ya, konten apapun misalnya konten Instagram atau segala macam gitu ya misalkan, terus kemudian kalian bisa membuat checklist misalnya hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian memikirkan konsep, terus kemudian kalian memikirkan, warna misalnya palet warna, kemudian kalian memikirkan kontennya, kemudian kalian harus memikirkan waktu postingnya, kemudian kalian juga harus memikirkan, caption-nya misalnya seperti itu. Jadi memang sub kegiatan tuh, lebih memudahkan kalian untuk, apa ya, lebih terstruktur, apa yang harus kalian kerjakan. Kalau misalnya kalian cuman bikin kegiatan gitu ya, misalnya, upload konten gitu. Nah, kalian pasti bingung kan kalian harus mulai dari mana. Jadi lebih baik memang membuat subkegiatan agar segala hal lebih mudah dikerjakan dan kemudian, pekerjaan tersebut, terjadinya secara terstruktur dan tidak redundan. Kemudian nomor 5 adalah ini nih, aku tahu pasti banyak banget termasuk aku sendiri, hentikan tunda-menunda itu memang suatu hal yang agak sulit ya, namanya juga kita, rasanya selalu ingin, bersantai, bermain, terus kemudian kita juga istilahnya ya kalau sekarang tuh mager gitu kan. Nah jadi sebenarnya ini hal yang umum adalah hentikan tunda-menunda. Jadi aku pernah, dengar katanya, aku lupa ya, dari siapa gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengerjakan sesuatu berdasarkan target gitu ya, misalnya kalian coba kerjakan selama 5 menit dulu, 5 menit terlebih dahulu kalian paksakan diri kalian, "Ah ya udah, kerjain dulu sama 5 menit." Nah biasanya dari 5 menit tersebut kalian bisa, nggak kerasa tiba-tiba udah 1 jam mengerjakan tugas tersebut gitu. Jadi memang biasanya kita, mau di segala aspek apapun ya, pasti dalam memulai itu hal yang sulit, tapi setelah kalian sudah terjun ke dalam situ, udah terlanjur mengerjakan, pasti segalanya jadi lebih mudah. Jadi memang salah satu cara untuk menghentikan, tunda-menunda sih dengan cara kalian coba kerjakan dulu 5 menit pertama, kalau misalnya emang ternyata kalian menyerah atau kalian capek gitu ya, tapi biasanya 5 menit enggak sih ya, kalian bisa stop, tapi kalau misalnya kalian ternyata masih oke dan masih lanjut, ya itu sangat, merupakan hal sangat baik. Nah, dengan menghentikan tunda-menunda ini kan juga bisa, menghentikan, sistem sekebut semalam. Jadi SKS ya, terutama saat dalam belajar gitu ya. Misalnya kalian menunda belajar, "Ah, belajarnya, nanti malam aja deh," gitu, atau "Belajarnya besok aja nih," besok 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 terus, lama-lama kalian ternyata tiba-tiba udah hari H kalian ujian atau udah H-1 ternyata kalian belum belajar sama sekali atau bahkan kalian belum mengerjakan tugasnya sama sekali. Nah, itu kan akan cenderung membuat kalian, melakukan sesuatu secara kebut ya, kebut semalam dan ini akan mengurangi apa ya, keefektifan kalian belajar juga, terus kemudian mungkin bisa aja banyak hal yang kalian lakukan itu keliru atau ceroboh dan segala macam. Oke, yang terakhir, ini ada punya reward time. Jadi ya secara umum ya pasti kita, sebagai manusia pasti butuh, reward, butuh apresiasi, ya meskipun apresiasinya kita, lakukan sendiri, kita yang buat sendiri itu juga sangat baik gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lakukan dengan bersantai sejenak, lakukan refreshing dan beristirahat. Nah, sebenarnya kalau untuk waktu reward time ini tergantung, beberapa metode yang bisa kalian lakukan ya, cuman kalau aku sendiri, aku jarang pakai punya metode tersendiri gitu. Jadi, biasanya memang lebih ke reward time aja, kemudian, kalian bisa lakukan, apa bisa tidur siang, bisa, nonton film kesukaan kalian, bisa kalau misalkan punya hobi masak, kalian bisa masak dan sebagainya. Nah, tapi kalian harus pastikan waktu kalian reward time ini atau refreshing kalian tidak melebihi waktu produktivitas. Jangan sampai kita terlalu banyak bermain, terlalu banyak, menghabiskan waktu, untuk reward ya, padahal kan sebenarnya reward itu ya hanya sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan yang harus kita lakukan, kayak gitu. Oke lanjut. Nah, kita udah masuk ke antara kuliah atau sekolah ya, dan organisasi. Jadi organisasi di sini, sebenarnya banyak sih, mungkin dari teman-teman ada yang ikut les, atau ada yang mungkin ikut conference, ada yang ikut pasti banyak ya, ada kegiatan, kepanitiaan dan segala macam, maupun dari sekolah atau mau dari kuliah gitu. Jadi,
di sini aku bakal sharing juga. Jadi yang pertama, oh ya untuk yang manajemen waktu ini kalian bisa ngambil dari yang sebelumnya ya, cuman kalau yang untuk ini tuh dia lebih, fokus untuk membedakan antara kuliah dan organisasinya gitu. Jadi yang pertama adalah ingat kembali apa yang menjadi tujuan kamu. Jadi misalnya, ini aku contohnya lebih ke waktu kuliah ya gitu, karena memang, manajemen waktu kuliah itu lebih harus sesuai dengan inisiatif sendiri, karena kan kita memang waktunya kita yang atur sendiri gitu ya. Nih, apa yang menjadi tujuan saat memasuki bangku kuliah? Kalian itu lebih fokus kepada akademis kah atau kegiatan, kepanitiaan atau organisasi, kemudian, sosial. Sosial tuh maksudnya lebih ke kayak, nongkrong atau kemudian kalian sosialisasi dengan teman-teman kalian lebih ke main gitu ya, dan lain-lain yang, mungkin bisa jadi salah satu tujuan kalian juga. Nah, kalian tuh harus bisa memperkirakan, mungkin nggak semua orang ya, mungkin masuk kuliah tujuannya memang untuk mendapatkan nilai atau untuk akademis. Mungkin ada beberapa dari kalian atau dari teman-teman aku sendiri juga ada yang masuk kuliah lebih ke, yang penting lulus gitu ya, ada juga gitu. Jadi dia memang lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatannya dia dan, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi memang berbeda, tiap orang tuh punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, dari tujuan inilah kalian bisa menentukan, prioritas kalian. Jadi, misalnya, kalian prioritasnya akademis, jadi otomatis ketika, ada tugas ya antara akademis dan kegiatan sosial atau kegiatan kepanitiaan gitu, kalian bisa menentukan nih, "Wah, bahwa tujuan aku utama masuk kuliah itu lebih ke akademis nih untuk mendapatkan nilai, jadi aku harusnya lebih mendahulukan kegiatan akademis dulu." Tapi mungkin ada teman-teman Kanda Friends atau mungkin ada teman-teman aku juga yang dia lebih mementingkan kegiatan kepanitiaan gitu ya, jadi dia memang, lebih mendahulukan kepanitiaannya sampai selesai dulu baru dia melanjutkan tugasnya gitu. Jadi memang, tergantung sama tujuan kalian masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah karena setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah buat timeline. Nah, jadi, timeline kegiatannya berdasarkan prioritas. Jadi timeline ini lebih ke kayak, bentuknya kalender ya kalau aku menyarankan ke kalian gitu. Jadi, apa, kalender yang bentuknya timetable, mungkin kalian bisa searching, aku lupa juga nyantumin sini contohnya. Jadi kalian bisa searching contoh, timetable kalender gitu ya, atau di HP kalian mulai pakai Google Calendar juga bisa. Nah, dengan adanya timeline ini kalian bisa tahu nih, kegiatan-kegiatan mana sih yang sebenarnya tumpang tindih, bentrok gitu ya maksudnya, dan ini juga akan memudahkan dalam penyusunan kegiatan. Jadi misalnya kalian targetkan kegiatan akademis kalian misalnya belajar atau mengerjakan tugas 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian, kalian mau, misalnya mengerjakan kegiatan kepanitiaan gitu ya, misalnya dari jam 11 sampai jam 1. Nah, ternyata kan itu bentrok ya, dan itu lebih mudah juga sih untuk kita mengatur, hari-hari kita tuh kita akan melakukannya seperti apa dan ngapain aja gitu. Jadi dibandingkan kalian membuat reminder, kalau reminder kan dia cuma checklist-checklist aja ya gitu kan, kita juga nggak bisa nentuin kira-kira jam berapa sih kita bakal ngelakuin ini, bisa aja tiba-tiba, "Ah, yaudah entar malam," ternyata tiba-tiba, udah keburu malam dan semuanya belum ada yang dikerjain. Nah, kalian akan bingung sendiri kan ya untuk, manajemen waktunya gitu. Jadi memang lebih baik, kalian itu membuat timeline kegiatannya berdasarkan prioritasnya gitu. Untuk prioritasnya sendiri sebenarnya bebas ya, seperti yang aku bilang tadi tergantung kalian itu, tujuannya seperti apa dan mau bikin prioritasnya tergantung waktukah atau tergantung sama, deadline-nya gitu. Terus yang, nomor 3 kuncinya adalah pada komunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Jadi, apalagi pas masa kuliah ya, pihak yang bersangkutan saat kalian, melakukan kegiatan secara bentrok gitu kan, itu banyak banget yang bersangkutan dan harus kalian komunikasikan satu persatu agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi, sindir-menyindir gitu ya. Karena waktu, masa-masa kuliah tuh ya, memang macem-macem ya, nano-nano banget gitu. Karena seringkali ada beberapa tugas dari 2 sisi, datang secara bersamaan. Biasanya banget itu ya dari akademis dan organisasi itu banyak banget yang bentrok. Nah, untuk mencari solusinya, kira-kira kalian harus mengerjakan yang mana dulu sih gitu. Kita harus, bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menemukan solusi bersama. Misalnya kalian punya kegiatan yang deadline-nya malam ini gitu ya, jam, 10 malam gitu. Ternyata, di satu sisi ada, kalian ternyata lupa nih atau ternyata kalian tiba-tiba mendapat tugas dari organisasi kalian kalau misalnya kalian harus membuat, rundown gitu, misalnya rundown atau konten,
maksimal jam 9 malam juga gitu kan. Nah, kalian tuh tergantung kalian itu lebih prefer untuk mengerjakan yang mana dulu gitu. Jadi memang kalian bisa mengkomunikasikan gitu. Nah, biasanya sih kalau di kuliah sendiri banyak orang emang lebih fokus pada akademis dulu ya. Jadi yang pasti biasanya dia akan mengerjakan akademisnya dulu, baru kemudian melanjutkan kegiatan organisasinya. Nah, biasanya juga kalau pengalaman aku ya saat kuliah itu biasanya kita di awal selalu ditanya, kira-kira prioritas kita itu yang mana? Prioritas kita itu berapa persen untuk akademis, berapa persen untuk keluarga, berapa persen untuk teman, berapa persen untuk organisasi. Jadi biasanya memang orang-orang di organisasi atau siapapun yang punya apa ya namanya bersangkutan dengan kalian pasti biasanya akan mengerti juga sih, asal kalian bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Oke, kemudian selanjutnya adalah membuat deadline. Jadi memang ada beberapa kegiatan ya yang nggak punya tenggat waktu yang ditentukan oleh orang lain. Misalnya kan kalau tugas kita punya tenggat waktu sendiri gitu ya. Misalnya kalian harus mengerjakan tugas deadline jam 10 malam. Nah, kemudian kalian harus misalnya punya target sendiri, kalian harus masak gitu misalnya ya. Ini lebih ke kegiatan apa ya? Mungkin organisasi dan sehari-hari juga bisa ya gitu. Nah, kalian juga bisa membuat deadline-nya sendiri gitu. Jadi meskipun nggak ditentukan orang lain, tapi kalian bisa menentukan deadline-nya sendiri. Nah, kalian bisa menentukannya itu gunanya adalah agar kalian kegiatan tersebut tidak berlarut terlalu lama pada satu pekerjaan aja gitu. Jadi misalnya kalian ternyata terlalu lama mengerjakan kegiatan lain, padahal kalian tahu kalian punya deadline yang lain gitu. Jadi memang membuat deadline masing-masing meskipun secara tersurat ya, secara tertulis itu nggak tertulis deadline-nya kapan, tapi kalian bisa menentukannya sendiri. Atau misalnya deadline-nya hari ini jam 10 malam, misalnya besok gitu ya jam 10 malam, tapi kalian bisa membuat deadline sendiri gitu ya. Kalian bisa bikin, pokoknya aku udah harus selesai ngerjain kegiatan atau tugas ini pokoknya besok pagi gitu, jam 8 pagi aku udah harus selesai. Nah, itu juga boleh banget gitu. Jadi memang jangan kalian terlalu mengikuti deadline yang diberikan karena kan bisa aja kalian punya kegiatan yang tidak terduga gitu. Oke, nah ini udah masuk ke sekolah atau kuliah online gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari Kandavans yang apa ya, mungkin bingung sebenarnya gimana sih cara bagi waktu yang baik karena kan ini juga dadakan gitu ya. Kita juga nggak mempersiapkan situasi seperti ini sejak awal gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk kalian. Jadi yang pertama adalah menjadwal ulang kegiatan di rumah. Jadi masih menjadwal ulang karena kan memang beberapa kegiatan mengalami sedikit perubahan gitu ya. Misalnya ada beberapa dosen atau ada beberapa guru ya yang mungkin memberikan waktu yang lebih sedikit atau mungkin bahkan lebih banyak dari waktu yang biasanya biasanya kalian lakukan selama di sekolah formal gitu. Maksudnya sekolah offline gitu. Jadi kalian harus karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, kalian diharapkan untuk mengetahui kapan saja kalian punya waktu luang. Jadi misalnya kalian sekolah dari jam 8 sampai jam 10 misalnya, ternyata jam 11 kosong nih. Nah, berarti kalian bisa tahu, bahwa kalian punya waktu luang jam 11 nih. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan apa yang harus kalian kerjakan gitu ya di dari jam 11 itu, kemudian misalnya kalian baru mulai lagi jam 1. Dan kalian, berarti spare waktu kosong aku cuma dari jam 11 sampai jam 1 nih. Nah, akhirnya aku harus merombak ulang gitu ya kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan hari itu kecuali sekolah gitu ya, bisa dipindahkan ke spare waktu yang kosong itu. Nah, kemudian ini sebenarnya fungsinya kita mengetahui kapan saja waktu luang tuh untuk apa sih? Jadi kita bisa menggunakan waktu luang tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat. Sebenarnya definisi bermanfaat itu macam-macam ya. Jadi misalnya kalian bisa dengan mengerjakan tugas, kalau misalnya ada tugas tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, kalian bisa melakukan waktu tersebut dengan refreshing karena sebenarnya refreshing itu termasuk bermanfaat karena kan emang bermanfaat untuk tubuh kalian gitu ya, untuk pikiran kalian juga, untuk mental kalian juga gitu. Jadi memang persiapkan waktu luang tersebut untuk dengan kegiatan bermanfaat. Jadi memang intinya untuk online ini kalian harus mencari waktu luang ya, waktu luang kalian masing-masing. Kalian itu mau memanfaatkan waktu luangnya seperti apa. Kemudian usahakan mengerjakan tugas di pagi atau siang hari. Jadi ini ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa memang sebaiknya kita belajar atau berkegiatan di pagi hari, karena biasanya pagi hari itu dapat memudahkan orang untuk mengambil informasi baru. Biasanya kalian mungkin kalau bangun tidur dalam sekolah offline gitu ya, atau kuliah offline kan kalian biasa pagi mandi dulu atau cuci muka dulu. Nah, kalian lakukan itu seperti biasa gitu ya. Kemudian
dengan kalian melakukan itu, kalian akan memudahkan, memudahkan kita untuk mengambil informasi baru, misalnya kalian belajar dan sebagainya. Nah, dia juga menyebutkan bahwa pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk mengingat fakta dan angka. Jadi memang membuat kalian jauh lebih produktif dan lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Kemudian yang terakhir, jangan lupa beristirahat. Jadi memang biasanya kan ya sekolah atau kuliah online tuh suka kayak banyak banget orang yang merasa kita kan seharian di rumah pasti kita juga seharian bisa istirahat. Nah, mungkin ada beberapa orang yang bisa melakukan itu, cuman mungkin kita juga harus tetap mempertimbangkan waktu istirahat kita. Kalian bisa memiliki waktu istirahat dengan tidur siang atau menikmati hobi dengan apapun yang kalian senangi, lebih ke refreshing ya, cuman memang disarankan kalau misalnya kalian terlalu lelah atau misalnya, dan sebagainya, kalian jangan lupa untuk tetap tidur siang gitu, karena kan ada spare waktu siang ya kan kalau misalnya di sekolah kita nggak bisa tidur siang ya gitu, jadi memang lebih padat jadwalnya, tapi kan kalau di rumah kita bisa gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tergantung kalian, mau mensituasikannya seperti apa. Kemudian lanjut ini yang terakhir, jadi ini aku bakal sharing tentang waktu ala gue. Jadi ini ada beberapa waktu yang, atau kegiatan atau cara yang, gue lakukan selama sehari-hari. Mulai dari pertama kali online juga sih ya, dari offline sih sebenarnya, cuman kan mungkin ada beberapa perubahan juga seperti tadi, kita harus, apa, melakukan aktivitas, kapan, kemudian kita juga harus mencari waktu luang dan segala macam. Jadi yang pertama aku biasanya memiliki target setiap harinya. Jadi jatuhnya seperti yang tadi ya, membuat jadwal atau kegiatan yang harus kita lakukan dalam hari itu. Jadi biasa aku punya target setiap harinya harus ngapain. Misalnya sekarang aku udah libur sih ya, jadi aku lagi nggak ada target apa-apa. Jadi waktu aku kuliah itu biasanya aku target misalnya hari ini harus belajar apa, hari ini harus mengerjakan tugas apa. Jadi aku biasa udah list dari beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, setiap harinya aku akan ngapain aja. Jadi saat hari itu berlangsung, aku tinggal lihat jadwal aku aja, oh hari ini aku harus ngerjakan ini gitu. Jadi nanti dalam seminggu kita bisa dengan mudah, oh ternyata tiba-tiba dalam seminggu itu kita udah selesai loh, misalnya materi ini, tugas ini udah selesai karena kita memang udah nyicil dari awal kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kalian nggak punya target tujuan atau kayak misalnya aku ya udah libur sekarang gitu, jadi aku biasanya per hari, hanya beberapa hari aja nggak ada target atau tujuan, kalian bisa isi dengan kegiatan yang kalian sukai. Kalau aku sendiri, aku biasanya ngisi waktunya dengan nonton drama Korea gitu. Jadi, ya karena aku memang udah nggak ada kegiatan, udah nggak ada tujuan gitu, tujuan misalnya kan harus belajar dan segala macam, lagi liburan aja gitu ya, sambil nunggu waktu masuk semester 8. Jadi aku memang, karena nggak ada, jadi aku bisa mengisi kegiatan waktu luang tersebut dengan, berbagai macam hal gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kalian mempunyai target, misalnya harus mengerjakan proyek atau harus buat apa dan segala macam, kan harus buat prioritas apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, misalnya, tadi ya, misalnya kegiatan, apa aja yang kalian prioritaskan, misalnya berdasarkan waktu kah atau berdasarkan deadline dan segala macam. Nah, nanti di perharinya tersebut kalian bisa buat dalam bentuk timetable, dalam kalender gitu ya. Jadi entar kalian tinggal lihat misalnya, ternyata kalian lagi buka HP nih, hari ini jam 10 pagi. Pas kalian lihat, oh ternyata hari ini, jam 10 pagi nggak ngapa-ngapain nih, tapi ternyata jam 11 harus melakukan ini gitu. Jadi memang itu lebih mudah, kalian untuk melakukan sesuatu dibanding kalian harus memikirkan, baru mikir gitu ya hari ini, oh hari ini, ngapain aja ya gitu. Jadi memang, lebih enak kalau kalian udah mengaturnya sejak awal. Kemudian nomor 4 adalah atur deadline masing-masing kegiatan. Jadi contohnya tadi ya misalnya kalau waktu aku, waktu kuliah online gitu ya, misalnya aku punya target, oh deadline proyek ini, hari Sabtu, Sabtu ini gitu ya misalnya, oh tapi aku mau buat deadline sendiri deh, pokoknya aku udah harus selesai ini hari Kamis misalnya gitu. Jadi, lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah berarti aku dari awal udah ngasih spare waktu nih kira-kira, dari hari apa aja aku bisa nyicil pekerjaan tersebut agar bisa selesai hari Kamis. Nah setidaknya kalau ternyata ada banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu ya, jadi kita masih punya spare dari Kamis sampai Sabtu untuk mengatur ulang jadwal kita gitu. Nah kemudian biasanya aku dalam satu hari itu nggak punya waktu eksak atau waktu yang strict gitu ya untuk setiap kegiatan. Misalnya aku punya 3 kegiatan, terus kemudian, oh untuk kegiatan pertama aku dari jam 10 sampai jam 12 deh, terus yang kegiatan kedua dari jam 1 sampai jam 4. Terus yang selanjutnya pas malam gitu ya, aku biasanya nggak ngasih spare waktu kayak gitu karena aku biasanya jarang mengikutinya gitu. Jadi aku biasanya, tergantung sama situasi aja, semut-nya aku gitu. Jadi dalam satu hari itu aku baru mengerjakannya kapan. Nah tapi, aku harus tetap
meyakinkan bahwa kegiatan tersebut harus selesai hari itu juga berdasarkan targetnya. Misalnya berarti target aku 3 tadi ya, berarti hari itu aku mau gimana pun aku harus selesai 3 itu. Misalnya aku baru mulai malam juga pokoknya 3 itu harus selesai kayak gitu. Jadi aku biasanya, memang tergantung sama apa ya, lebih tergantung sama situasi dan kondisi aja, kira-kira enaknya seperti apa. Kemudian yang terakhir biasanya aku itu lebih prefer beraktivitas di sore atau malam hari, karena aku lebih suka suasana yang lebih remang, karena kan kalau malam gitu ya lebih, nggak ada sinar dan, lebih sunyi biasanya, aktivitas di luar juga udah mulai, nggak ada gitu ya, apalagi, di masa PSBB ini kan di luar juga udah mulai berhenti beraktivitas dari jam 7 malam gitu, jadi memang aku biasanya lebih suka di malam hari. Gitu, tapi, jangan lupa nih ya, pesan aku untuk tetap menyesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan cara belajar kamu. Mungkin tadi ada yang, disarankan ya kita mengerjakan sesuatunya di pagi hari gitu. Jadi tapi memang aku ternyata, lebih prefer mengerjakan sesuatu di sore atau malam hari. Kalau misal ternyata kamu merasa lebih produktif di malam hari itu nggak apa-apa, karena memang setiap orang pasti punya, apa ya namanya, punya preferensinya masing-masing gitu. Jadi tetap, menyesuaikan dari apa yang aku sampaikan tadi ya, tetap menyesuaikan dengan kemampuan kamu, dengan kondisi. Apalagi sekarang lagi online kan kondisi di rumah setiap orang berbeda-beda ya gitu. Mungkin ada yang pagi hari harus mengerjakan pekerjaan rumah, atau mungkin ada yang pagi hari atau harus kerja dulu gitu ya. Jadi memang setiap orang punya preferensi beda-beda dan punya kondisi yang berbeda-beda, jadi tetap harus disesuaikan sama kegiatan yang kamu lakukan, kayak gitu.